Selamat datang di pembahasan mendalam kita. Hari ini, kita gali bab 1 buku Nudge dari Richard Thaler. Fokusnya, bias dan kekeliruan dalam pikiran kita. Jadi kita mau coba pahami nih, kenapa kita sebagai manusia sering bikin keputusan yang, ya kalau dipikir-pikir lagi, agak kurang rasional dibanding ekon, makhluk superlogis itu. Pernah nggak sih Anda merasa gitu? Oh, sering banget. Itu manusiawi sekali kok. Kita memang punya semacam jalan pintas mental. Berguna sih, tapi ya itu sering bikin kita keliru dengan pola yang bisa ditebak. Oke. Ini bukan soal pintar atau enggak, tapi memang cara kerja otak kita aja. Nah, itu dia. Kita bukan ekon, tapi manusia yang perilakunya itu bisa diprediksi kelirunya. Contoh bagus di buku ini, ilusi dua meja Shepard. Ah, iya. Mata kita kan bisa ketipu ya. Lihat satu meja kayaknya lebih panjang, padahal ukurannya sama persis. Ini nunjukin banget kalau persepsi kita, pemikiran kita, bisa salah secara sistematis. Persis. Dan kesalahan sistematis ini muncul karena kita pakai aturan praktis. Atau ya heuristik lah istilahnya. Semacam shortcut mental gitu. Biar efisien ya, nggak mikir terlalu lama. Betul. Efisien. Tapi ya itu membuka celah buat bias masuk. Oke, coba kita bedah beberapa biasnya ya. Pertama, ada jangkar atau anchoring. Ini gimana sih maksudnya? Nah, anchoring itu, informasi pertama yang kita dapat itu bisa banget mengikat perkiraan kita selanjutnya. Kayak contohnya di aplikasi taksi itu loh, ada saran presentasi tip kan? Oh iya, yang 15%, 20%, 25% gitu ya? Nah, angka-angka itu seolah jadi patokan awal kita gitu. Jadi jangkar. Pikiran kita ngikut aja di sekitaran situ. Jadi kayak ngasih batas nggak kelihatan gitu ya? Bisa dibilang gitu. Tapi menariknya, ada studi juga kalau jangkarnya ketinggian, misal sarannya 20, 25, 30%, malah ada yang jadi nggak ngasih tips sama sekali. Mungkin karena merasa dipaksa gitu kali ya. Wah, menarik juga ya. Oke, itu soal angka awal. Terus, ada lagi nih, bias ketersediaan atau availability. Ini katanya soal apa yang paling gampang muncul di kepala kita ya? Betul sekali. Kita menilai kemungkinan sesuatu terjadi itu berdasarkan seberapa gampang kita ingat contohnya. Contohnya? Misalnya soal penyebab kematian. Berita pembunuhan kan heboh tuh di media. Jadi banyak yang ngira kematian karena senjata api itu kebanyakan karena pembunuhan. Padahal Faktanya bunuh diri pakai senjata api itu jumlahnya hampir 2 kali lipat. Tapi karena beritanya nggak seheboh pembunuhan, jadi nggak gampang tersedia di ingatan kita. pantesan. Ini menjelaskan juga kenapa orang baru kepikiran beli asuransi banjir kalau baru aja kejadian banjir besar. Atau kalau ada kenalannya yang kena. Nah, itu dia. Pengalaman yang dekat atau baru terjadi itu rasanya lebih nyata dan mungkin terjadi pada diri sendiri. Oke, lanjut ya. Ada lagi nih, bias yang mungkin kita semua pernah ngalamin. Optimisme berlebih dan terlalu percaya diri. Optimism over confidence ya. Fenomena klasik, saya ini di atas rata-rata. Kayaknya hampir semua orang merasa gitu deh. Iya kan? Kayak survei 90% pengemudi merasa nyetirnya di atas rata-rata. Kan nggak mungkin secara statistik. Tapi rasanya ya gitu. Anda jangan-jangan merasa gitu juga. Haha, iya, mungkin sedikit. Dan ini nyambung nih sama bias berikutnya. Keengganan rugi atau loss aversion. Oke, gimana tuh? Intinya gini, rasa sakit kalau kita kehilangan sesuatu itu rasanya jauh lebih kuat. Kira-kira 2 kali lipat deh, dibanding rasa senang kalau kita dapat sesuatu yang nilainya sama. Contohnya yang muk kopi itu ya. Yang dikasih muk terus disuruh jual, mintanya harga 2 kali lipat dibanding orang yang mau beli muk yang sama persis. Tepat. Jadi kehilangan apa yang udah kita rasa jadi milik kita itu sakitnya lebih terasa. Makanya kebijakan bayar kantong plastik itu lebih efektif daripada ngasih bonus kalau bawa tas sendiri. Karena ancaman rugi 500 perak itu lebih ngena daripada janji untung kalau bawa tas ya. Persif, ancaman rugi lebih memotivasi. Dan ini juga ada kaitannya sama bias selanjutnya, bias status quo. Status quo. Jadi maunya tetap di kondisi sekarang aja gitu ya, nggak mau berubah. Iya, kecenderungannya kuat ke arah sana. Sebagian karena males, ya pakai heuristik ya udahlah gitu. Sebagian lagi ya karena tadi perubahan itu rasanya kayak ada potensi kerugian. Kayak ceritanya Cass Sunstein di buku itu ya, yang langganan majalah bertahun-tahun, padahal nggak dibaca, cuma karena perpanjangannya otomatis dan dia males aja batalinnya.
Nah, itu contoh bagus. Kombinasi males sama nggak mau rugi. Makanya pilihan default itu kuat banget pengaruhnya. Oke, terakhir nih yang kita bahas dari bab 1, pembingkaian atau framing. Ini soal cara penyajian informasi ya. Betul. Cara sebuah pilihan atau info disajikan itu bisa banget mengubah keputusan kita. Padahal intinya sama aja. Contohnya yang operasi itu ya, tingkat keberhasilan 90% sama tingkat kematian 10%. Nah, kalau dibilang sukses 90%, kedengerannya oke banget kan? Tapi kalau dibilang tingkat kematian 10%, wah langsung kerasa beda, lebih serem. Padahal infonya ya itu-itu juga. Atau soal hemat energi, kalau pesannya Anda bakal rugi $350 setahun kalau nggak hemat energi, itu katanya lebih efektif daripada Anda bakal hemat $350 setahun kalau hemat energi. Iya, lagi-lagi framing kerugian lebih nendang. Jadi penting nih buat diingat, punya bias-bias ini tuh bukan berarti kita bodoh atau gimana ya. Bukan ya? Bukan, ini bagian normal dari cara kerja otak kita sebagai manusia dan polanya bisa diprediksi. Justru kalau kita sadar, kita bisa mulai kenali, kapan nih aturan praktis kita mungkin lagi menyesatkan, atau kapan pilihan kita dipengaruhi cara penyajiannya. Oke, jadi rangkumannya dari bot 1 nudge ini, kita tuh bukan ekon yang super rasional. Kita manusia, pakai jalan pintas mental, kena pengaruh jangkar, ketersediaan info, kadang terlalu pede, nggak suka rugi, cenderung mager di status quo, dan gampang terpengaruh cara info dibingkai. Dan semuanya itu bisa diprediksi. Iya. Nah, sebagai penutup nih, ada satu hal yang mungkin menarik buat Anda renungkan. Karena bias-bias ini bisa diprediksi. Artinya kan pihak lain ya, entah pembuat kebijakan, pemasar, desainer aplikasi, bisa jadi pakai pengetahuan ini buat mendorong pilihan kita ke arah tertentu, sengaja atau nggak sengaja. Wah, iya juga ya. Pertanyaannya buat Anda. Sekarang setelah lebih sadar soal bias ini, gimana Anda mau pakai kesadaran ini? Mungkin buat lebih waspada kalau pilihan Anda lagi diarahin, atau malah buat secara sadar mendorong diri sendiri ke keputusan yang menurut Anda lebih baik. Sesuatu buat dipikirkan lebih lanjut ya.